Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Sekalipun mungkin di beberapa tempat di kota Jambi, dari sepanjang malam sampai hari ini diguyur hujan. Dan secara daging mungkin kita dapat memilih untuk dapat melanjutkan tidur nyenyak kita. Suaranya kecil ya Pak, kurang besar ya Pak. Oke, apakah masih kecil suaranya? Kita bersyukur kalau kita boleh memilih untuk bersekutu, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Dan kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan kami mau terus belajar mengasihi. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyikan Tuhan. Bapa, puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tuhan.
Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa puji, Bapa aku memujimu, aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa puji, Bapa puji, Bapa puji, baik, dan amat baik. Selamanya kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu,
Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, 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 ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas segala. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau.
Sembah Kau, sebab Kau yang layak dipuji disembah. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Sebab itu kami mau terus melekat kepada-Mu. Tinggal di dalam kasih-Mu, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Tiada yang lain, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Ya Allah baik, ya Allah baik. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Mulialah Engkau,
Mulialah namamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu bertindak memberi pertolongan bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Aku ada di jiwaku, adalah bersama. Tak pernah meragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, melewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan hidup. Engkau yang selalu ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ku datang di jiwaku, adalah bersama. Tak pernah ragukan kasih. Amin, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan yang
Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahnya hidupku. Ya, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan dan mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sebab kami mau terus berjalan bersama. Pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami. Dan kami tahu firman-Mu lah terang bagi jalan-jalan, pelita bagi kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Joni. Ya, shalom semuanya. Pagi hari Halo. ini kita bersyukur bisa sama-sama lagi belajar firman Tuhan ya. Hari ini kita masuk di Yesaya 45. Saya akan bacakan perikop pertama ini. Perikop pertama berjudul Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku pada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan menutupi raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggerali engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini.
hai langit, teteslah keadilan dari atas. Baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Pagi hari ini kita di Yesaya 45 di perikop utama ini judulnya Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Jadi kalau kita dari pelajarin tentang firman Tuhan hari ini, ya, kalau kemarin kita belajar Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan. Karena umat pilihan yang Tuhan pilih itu yaitu bangsa Israel itu ya, mungkin sering membuat hati Tuhan kecewa, mereka sering suka menyimpang dari apa yang Tuhan sudah perintahkan. Sehingga Tuhan izinkan bangsa Israel dibawa dijajah bangsa Babel. Sehingga bangsa Israel harus dibuang ke Babelonia gitu. Jadi kita melihat kita dua. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat Tuhan izinkan bangsa Israel melewati proses yaitu penjajahan bangsa Babel kan. Itu Tuhan juga bisa memakai itu yaitu Raja Kores untuk memulihkan kembali bangsa Israel. Jadi di ayat ini Tuhan bilang Tuhan memanggil Raja Kores sebagai alatnya untuk memulihkan Israel. Kalau kita baca dari Alkitab nih, Raja Kores inilah yang membangun bait suci kembali kan gitu kan, dan membuat bangsa Israel kembali ke Yerusalem lagi. Jadi dari perikop ini ya saya belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk memproses hidup kita, karena pilihan Tuhan kepada umatnya itu sangat besar itu, seperti seorang bapa dengan anak gitu kan. Tuhan ya, jadi Tuhan memilih kita jadi anaknya dan dia akan membuat hidup kita sampai berhasil gitu. Nah, memang kalau kita taat prosesnya mungkin cepat gitu. Tapi kalau kita tidak taat, Tuhan akan proses itu dengan 1001 cara gitu. Nah, kita melihat bangsa Israel diproses ke Babel kurang lebih kan 70 tahun gitu. Nah, itu waktu yang cukup lama, berarti kan satu generasi. Nah, jadi kita lihat satu generasi itu diproses gitu kan. Tuhan proses sampai mungkin ya generasi itu yang tua-tua ini sudah mati, tinggal yang muda-muda lagi. Nah, yang bangkitkan lagi kan. Nah, jadi Tuhan izinkan proses bangsa Israel supaya mereka mengenal Tuhan kembali. Demikian hidup kita juga, kalau kita tidak taat, Tuhan akan proses hidup kita gitu. Mungkin lewat orang lain, Tuhan proses hidup kita. Jadi dari berikut ini saya belajar, jangan sampai kita memberontak gitu. Kalau kita memberontak ya, kita akan diproses Tuhan dengan bagaimanapun caranya Tuhan akan proses hidup kita. Karena yang kalau kita lihat manusia itu yang hatinya itu yang perlu diproses. Nah, jadi kalau hatinya sudah diperbaharui, dia akan kembali kepada Tuhan gitu. Karena Tuhan tidak ada sayang sama harta ataupun benda gitu kan. Yang Tuhan perhatikan adalah hati kita. Ya, seperti saya alami gitu kan. Saya dulu menganggap ya saya bisa berusaha sendiri gitu. Dengan kekuatan saya sendiri saya berjuang mencari uang gitu kan. Tapi ya Tuhan izinkan saya mengalami proses sehingga saya harus
jatuh gitu kan. Nah, dari situ saya belajar. Ya, padahal kita ya tahu ya enggak, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan gitu kan. Tapi seringkali ya kita nih degil gitu. Kita maunya kehendak kita gitu kan. Sehingga Tuhan izinkan kita ini sampai habis lah baru gitu. Baru kita bisa kapok gitu kan. Nah, jadi setelah saya mengalami gitu, saya berpikir gitu kan. Ya, kalau kita sebenarnya kita ini sudah tahu kebenaran kan. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua akan ditambahkan. Jadi setelah saya pikir-pikir, ya kita lebih bagus kita belajar berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, ya saya lewati kurang lebih 5 tahun ini saya melihat saya dengan cuman duduk di toko, ya mungkin kalau dipikir kan ya toko itu transaksinya tidak banyak gitu kan. Nah, dari hasil jualan sedikit demi sedikit. Tapi saya lihat saya bisa melewati semua itu dengan cukup gitu. Nah, jadi saya lihat ya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir itu berlebihan. Nah, yang penting di saat kita lihat wah ini kita perlu Tuhan, kita tiap hari cukup datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan cukupkan hari ini. Tuhan bisa nolong kita dengan 1001 cara gitu. Nah, apa yang kita butuhkan hari ini Tuhan cukupkan. Jadi saya lihat kuncinya adalah taatan. Di saat kita menyerahkan hati kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk menolong kita gitu. Ya, seperti kita baca di perikop hari ini, Tuhan memakai Kores untuk memulihkan bangsa Israel. Jadi intinya dari perikop pertama ini saya belajar kalau kita taat, kalau kita tidak taat, Tuhan akan memakai orang lain untuk memproses hidup kita. Tapi kalau kita taat, Tuhan akan membuat kita berhasil gitu. Tuhan akan memulihkan kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan kembalikan lagi ke Yerusalem gitu kan. Pakai Koresin untuk menolong bangsa Israel untuk membangun bait suci gitu. Ini di perikop pertama itu yang saya dapat. Yang di perikop kedua saya akan bacakan. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberikan perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hai tanah dari Mesir, dari segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Seba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu lah ada Allah dan tidak ada yang lain. Samping dia tidak ada Allah. Sesungguhnya engkau Allah yang menyembunyikan diri, anak Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan,
dengan keselamatan yang selama-lamanya. Dan tidak ada yang mendapat malu dan tidak ada kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Ialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkan. Ia yang menciptakan bukan supaya kosong, tapi Ia membentuknya untuk didiami. Ulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberikan takkan apa yang lurus. Di peringkup ini saya belajar Tuhan itu adalah pencipta. Jadi kita ini kan diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan pasti menciptakan semua orang itu punya tujuan gitu. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia itu dengan sia-sia gitu. Cuman kadang kita yang diciptakan Tuhan itu kita karena kita dikasih kebebasan, kita menganggap kita ini mau sama orang dengan orang lain gitu. Ya, contohnya ya dalam kehidupan ini kita sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Itu kalau dengan orang lain sukses, orang lain berhasil, nah, kita kayak aku mau seperti dia gitu. Nah, itu yang keinginan yang salah. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu punya eh, talenta masing-masing. Ya, ya seperti saya alami dulu kan. Padahal ya Tuhan mungkin tetapkan saya di toko gitu kan. Tapi saya lihat saya waktu di toko ini saya kan eh, punya langganan, saya orang perumahan gitu. Nah, saya lihat orang perumahan ini bangun perumahan itu enak. Saya punya keinginan, saya bikin perumahan juga. Akhirnya, ya karena itu bukan basic saya, akhirnya saya mengalami kerugian di situ. Nah, jadi saya belajar bahwa semua manusia itu Tuhan ciptakan dengan fungsi yang berbeda. Tujuannya saling melengkapi. Jadi di sini ya kita belajar jangan kita iri kepada orang lain yang punya itu. Orang punya Tuhan ciptakan dia punya keahlian. Saya ada yang tukang roti, ada yang tukang masak. Ya semuanya itu saling berkait. Jadi jangan kita merasa, oh orang kita lihat misalnya orang bang, contohnya saya lihat orang bikin perumahan, rasanya bikin perumahan tuh enak gitu, untungnya sekali banyak gitu kan. Nah, jadi saya pergi coba juga, akhirnya kita bukannya dapat untung malah rugi gitu kan. Padahal ya Tuhan sudah kasih kita batasan gitu. Ya, kita mungkin cukup di toko ya ngumpulin yang orang bilang untung 1.000 2.000 gitu kan. Kalau di toko itu kan untungnya kan kecil kan, tapi continue gitu kan. Tapi orang mungkin bangun perumahan sekali untung 10 20 juta, bahkan ratusan juta gitu kan. Tapi ya itu memang Tuhan sudah izinkan semuanya itu berbeda gitu. Jadi di peringkat kedua Tuhan adalah pencipta. Jadi Tuhan menciptakan kita masing-masing itu punya tujuan yang berbeda. Jadi jangan kita menganggap orang lain lebih enak, itu tidak. Ya, padahal Tuhan sudah tahu yang Tuhan ciptakan itu punya tujuan masing-masing dan saling melengkapi. Jadi di peringkat kedua saya belajar bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan sesuai dengan fungsinya gitu. Ini ya, saya akan lanjutkan ke peringkat ketiga ya. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarut patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakan alasanmu, ya, ialah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabaikan hal ini dari zaman purbakala dan yang memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain? Tidak ada Allah lain selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biar
karena dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulutku, telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Jadi di peringkat terakhir ini ya Tuhan mau ya kita berhimpun datang pada Tuhan, kembali kepada fungsi Tuhan memanggil kita dan Tuhan memilih kita gitu kan. Jadi dari untuk di Yesaya 45 ini saya belajar dalam tiga hal, yaitu satu, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memulihkan hidup kita, untuk memproses hidup kita. Nah, Tuhan memilih kita untuk suatu tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan ya Tuhan akan memproses hidup kita dengan apapun caranya. Ini ya lewat kejadian yang kita alami, lewat orang lain untuk memproses hidup kita. Nah, kedua ya Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup kita gitu. Karena dia yang menciptakan kita, dia tahu fungsi kita ini apa gitu. Jadi kita cukup hanya berserah sama Tuhan. Nah, kalau kita tanya, makanya kita harus sering komunikasi sama Tuhan. Itu lihat renungan kita, lihat firman Tuhan ini kita banyak belajar. Fungsi kita nih Tuhan ciptakan ini untuk apa gitu kan? Jadi kalau kita tahu fungsi kita akan jalani hidup dengan santai, dengan bisa menikmati semua kasih karunia Tuhan. Ya, seperti yang saya alami saat ini ya, saya bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Kita tahu tujuan paling utama kita, Tuhan memilih kita ya untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu kan. Dan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi tugas kita sekarang ya, tugas kita adalah gimana kita menceritakan firman Tuhan kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Kalau kita melakukan tugas kita, Tuhan akan meluruskan semua jalan kita. Seperti yang sudah saya alami saat ini ya, saya melihat ya menikmati semua kasih karunia Tuhan gitu. Yang terakhir di perikop terakhir ini ya kita belajar, kita kembalilah kepada Tuhan. Saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita dengan 1001 cara. Karena tujuan akhir kita, tujuan terakhir yang Tuhan mau, ya kita diselamatkan. Ya. Jadi baiknya ya kita kembali lakukan apa yang Tuhan mau. Fungsi kita harus kita kembalikan. Ya mungkin ini yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Joni buat sharing pagi hari ini. Jadi dari tiga hal yang tadi dapat sampaikan, ya kalau saya boleh simpulkan, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, karena Dia yang menciptakan dan membentuk kita, dan Dia punya tujuan atas hidup kita. Jadi mari biarlah hidup kita terus ada di bawah kendali Tuhan, di bawah kedaulatan dan otoritas Tuhan. Bagian kita adalah taat kepada setiap arahan, pimpinan, tuntunan Tuhan. Walaupun terkadang kita harus melewati proses yang menurut daging kita mungkin itu nggak enak, tapi mari belajar untuk kita terus di bawah otoritas Tuhan. Karena sungguh Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang membentuk hidup kita, Dia yang punya tujuan yang mulia dan besar atas hidup kita. Jadi mari terus rendah hati, lemah lembut. Orang yang rendah hati itu mau diajar, orang yang lemah lembut itu mudah dibentuk. Daripada kita melawan, nah, seperti tadi Ko Joni sudah sampaikan kan, nah, kalau kita mau coba
melawan Tuhan dalam artian keluar dari kehendak dan rencana dan kedaulatannya, ya risiko kita tanggunglah. Walaupun tentu Tuhan tetap sayang pada kita. Kalau pas kita bertobat, ya kita kembali ke track yang benar. Tapi alangkah baiknya seperti berkali-kali saya katakan, dan firman itu menjadi contoh dan peringatan. Jadi mari hari ini biarlah hidup kita ada di bawah kendali dan kedaulatan Tuhan. Ikuti setiap rancangannya dan perintahnya, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya percaya kita nggak perlu diproses selama 70 tahun seperti bangsa Israel di Babel, sampai pada waktunya Tuhan pakai Kores, Raja Persia, untuk memulihkan keadaan mereka. Tapi saya percaya setiap kita sudah melewati banyak proses, dan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan, dan kita mau semakin menundukkan diri kepada kedaulatan dan otoritas Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Ya, silakan. Willy yang doa ya. Nanti ditutup Ya, oleh Kojo. mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau semakin taat kepadamu, mengikuti segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap proses yang kami jalani Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan, kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ko Joni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap hidup Ko Joni Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati setiap pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakan Ko Joni Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup Ko Joni dan keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Buyung Christian yang saat ini membuka usahanya Tuhan. Kau memberkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Biarlah usaha yang ia bangun Tuhan bisa menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Kau menyertai usahanya. Kami serahkan usaha Pak Buyung ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas, untuk setiap kesehatannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun itu Tuhan, biarlah seturut kehendak-Mu Tuhan. Setiap proses yang ia jalani Tuhan, baik itu kemoterapi, apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah biluk-biluk kesembuhan, kesehatan Tuhan menyertai Bu Dorcas Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati anak-anaknya, dan berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan kehidupan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini, Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah terjadi atas semua kehendak-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, Engkau memberkati, menyertai, dan melindungi, Tuhan. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami, Tuhan. Baik itu anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, saudara kami, Tuhan. Dan terkhususnya, Tuhan, keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, setiap orang, keluarga kami, dan sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, menjadi mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kami mau menjadi terang untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anggota Koram Deo yang hari ini hadir Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan, berkati para pemimpinnya, dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Yang kemarin dilantik seluruh kepala daerah Tuhan serentak Tuhan. Biarlah Engkau kasih roh hikmat takut akan Engkau. Biarlah mereka memimpin dengan sebijaksana mungkin Tuhan, dengan seadil-adilnya Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa yang dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kesejahteraan, damai sejahtera, perlindungan-Mu menyertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih.
Kami mau serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami, Tuhan, dari pagi ini sampai dengan selama-lamanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Tuhan, kasih karuniamu, kebaikan dan kemurahan-Mu nantiasa menyertai setiap jalan hidup kami. Apapun yang kami lakukan, boleh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat yang terbaik yang Kau sediakan buat kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mayang hujan juga ya? Masih deras, Pak. Oh, masih deras ya. Dari malam sampai hari ini.